Selama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti. Halitas Anesti. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada Yohanes 15 dari ayat 9 sampai dengan ayat 17. Dan kita sudah sampai pada chapter 72 dari sesi kita ini. Baik. Tolong bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Oke. Terima kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi di sini kasih yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya itu bukan sekedar kasih yang bersifat emosional, perasaan, baperan gitu, bukan. Dan juga ini kasih-kasih yang umum dilakukan manusia. Tapi kasih ini kasih ilahi. Sebab Yesus mengatakan, aku telah mengasihi kamu seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi ketika Injil berbicara tentang kasih di sini, terutama Kristus berbicara tentang kasih, dia tidak berbicara tentang kasih yang dimengerti dalam dunia ini. Kasih yang diajarin Yesus adalah kasih yang tanpa syarat. Sebagaimana Bapa mengasihi kita itu tanpa syarat. Kalau kamu gini, aku mengasihi enggak. Apapun keadaan seseorang itu akan dikasihi Bapa jikalau dia mau bertobat dan datang kepada Bapa. Ya, contohnya dalam kisah anak yang hilang. Dia telah meninggalkan bapaknya, hidup dalam kehidupan yang tidak bermoral, menghambur-hamburkan semua yang diberikan bapaknya. Dan akhirnya sampai jadi orang miskin sama sekali, sehingga dia bekerja menjadi yang orang-orang yang menggembalakan babi, sampai tidak bisa makan, sehingga makannya ampas-ampas dari makanan babi. Itu gambaran daripada suatu kehidupan yang sangat rendah. Tapi ketika dia kembali kepada Bapa menerimanya dengan sukacita, digantikannya pakaiannya, diberi cincin dan lain-lain. Itu lambang daripada kasih dari Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Kasih yang tanpa syarat. Dan kasih ilahi yang semacam inilah. Kasih yang ditunjukkan kepada Bapa pada Kristus. Karena hubungan antara Bapa dan firman-Nya, Allah dan firman-Nya, Bapa dan Kristus sebelum di dalam dunia ini, belum adanya dunia ini, adalah kasih yang semacam ini. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Bapa itu mengasihi firman-Nya.
Kasih yang tanpa syarat, kasih yang total yang diberikan oleh Allah Bapa kepada firman-Nya. Sebaliknya firman juga mengasihi Bapa itu. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Hubungan Allah dan firman-Nya di dalam kekekalan dalam dirinya ini adalah hubungan cinta kasih. Dan kasih yang ini yang Yesus tunjukkan dan Yesus berikan kepada para muridnya dan kepada kita semua yang menjadi miliknya. Makanya dia mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Lalu tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, tinggal dalam kasih Kristus itu gimana? Sekali lagi, ini bukan tinggal dalam pengertian emosinya, merenung-renung, hanya itu tidak. Kasih ini lebih bersifat praktis, berwujud tindakan, dan itu diterangkan di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kalau tinggal dalam kasih itu artinya mentaati perintah-perintah Kristus. Mengasihi Kristus artinya menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan kehendaknya dengan setulus hati yang keluar dari rasa bakti yang terdalam. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Gitu. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Ketaatan pada Kristus, ketaatan pada kehendaknya, ketaatan pada perintah-perintahnya, itulah wujud kasih itu. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Jadi ketaatan yang total dan tidak ada pemberontakan sedikit pun. Rela melakukan segala-galanya kehendak Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itulah seluruh kehidupan di Yesus waktu di dunia. Seluruh kepengutusannya dari surga ke bumi menjadi manusia itu. Bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dari surga turun ke bumi. Ya, di samping itu menunjukkan ketaatan Kristus, tapi itu menunjukkan memang dia dan Bapa mempunyai satu kehendak, karena firman Allah itu mempunyai hakikat yang sama dengan Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau itulah yang dilakukan Kristus, menuruti keperintah Bapa atau taat pada Bapa atau menjalankan kehendak Bapa secara sempurna, secara total, maka kita pun kalau mau mengasihi Kristus, berniat mengasihi Kristus, ya mengasihi seperti Kristus telah mengasihi Bapa. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Praktis ya kasih itu, bukan dia sekedar teori atau perasaan atau emosi, bukan. Ketulusan hati untuk rela taat dan menjalankan perintah Kristus. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Okay. Semuanya itu ya, tentang apa? Tentang kasih, tentang tinggal dalam dia, dan tentang taat dan lain tadi. Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Ya, ini sukacita rohani ya. Sukacita yang hanya dialami oleh orang yang mempunyai hubungan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sukacita yang melampaui segala akal, itu di dalam Filipi 4 ayat ke-6 coba. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. itulah yang dimaksud sukacita di sini. Damai sejahtera ilahi, bukan damai sejahtera yang bersifat duniawi atau bersifat manusiawi. Dan ini hanya dialami oleh orang yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dengan Kristus, yang tidak bisa diterangkan oleh orang lain dan tidak bisa dialami oleh orang lain. Masing-masing harus mengalami ketaatan ini sehingga dia mengalami sukacita yang ini. Karena ini sukacita seperti yang dimiliki oleh Kristus. Berarti ini sukacita ilahi, ya. Jadi sebagaimana Yesus menyatakan bahwa ketaatnya kepada Sang Bapa adalah dasar dari sukacitanya, demikian juga orang-orang yang percaya yang taat kepada perintahnya akan mengalami sukacita yang sama tadi. Yaitu yang disebut sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Suatu pengalaman yang bersifat rohani, mendalam, mistikal, yang tidak bisa sekedar diceritakan secara teori, yang berbeda dengan sukacita yang berasal dari dunia ini. Ya tak? Semuanya katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi bukan sukacita kita, sukacitanya Kristus. Sukacita ilahi yang berasal dari Bapa tadi, berasal dari hubungannya yang dekat dengan Bapa, ya. Supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, kalau sukacita ilahi kan penuh. Kalau sukacitanya manusia ada kekurangan sana, kurang sini gitu. Ya, contohnya saja, ada seorang dalam galau dalam hidupnya, lalu pergi ke bar kemana, ada sukacita sementara, tapi sukacita semu, sebab kalau dia pulang akan hatinya kosong lagi. Nah, sukacita yang diberikan Kristus bukan sukacita yang begitu. Tidak ada tempat untuk kosong, akan penuh sukacita. Nah, ini bisa mudah dikatakan, tapi untuk dapat mengalami, saudara sendiri harus mengalami ketaatan pada Kristus. Itu tidak bisa hanya diteorikan, sebab ini bersifat pengalaman kok. Pengalaman penyatuan dengan Kristus, penyatuan dengan Allah di dalam Kristus. Melalui ketaatan, melalui hidup doa, melalui mengasihi satu sama lain, nah itulah bentuk dari cinta kasih, ketaatan yang harus kita lakukan. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sekarang Bapa mengasihi Kristus, Kristus mengasihi muridnya. Nah, sekarang ini menjadi perintah bagi para muridnya juga. Inilah perintahku. Apa itu? Bukan perintah yang bersifat legalistik ya. Bukan perintah yang bersifat ritual. Bukan perintah yang bersifat syariah, hukum. Tapi perintah yang bersifat sikap kepada sesama, yaitu perintah kasih tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, bagaimana ini? Saling mengasihi nanti wujudnya gimana? Nanti ayat di bawahnya mengatakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standar kasih kita antara satu dengan yang lain itu adalah standar kasihnya Kristus kepada kita. Nah, kasihnya Kristus kepada kita itu adalah kasihnya Bapa kepada Kristus.
Oleh karena itu, untuk dapat mendapatkan kasih yang semacam ini, ya kita harus ada hubungan yang intim dengannya dalam hidup doa, dalam ini, terutama dalam perjamuan kudus, di mana kita sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 56 itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, jadi mengasihi sesama itu adalah seperti Kristus mengasihi kita. Itu standarnya. Nah, lalu mengasihi sesama dengan standarnya Kristus itu yang gimana? Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itu. Yang ada anekdot yang sering saya ceritakan itu adalah bentuk kasih itu ya. Suatu hari, suatu gereja mengadakan upacara Natal, membutuhkan bantuan dari orang, donasi. Butuh daging, sausage, dan butuh telur. Lalu dibuat iklan di depannya itu. Gereja mau mengadakan perayaan Natal. Barang siapa yang ingin menyumbangkan, kami membutuhkan sausage dan telur. Lalu lewatlah seekor babi dan seekor ayam, seekor induk ayam lewat. Babi melihat sama si ayamnya lihat sama babi. Ya ayam. Itu lihat itu pengumuman itu di depan gereja itu. Gereja itu membutuhkan sausage loh, dan membutuhkan telur. Aku akan menyumbang telur, kamu menyumbang sausage ya. Si babi enak aja kau ngomong. Kau menyumbangkan telur, setelah kamu telur kamu pergi. Kalau aku menyumbangkan sausage, leherku digorok. Ada dua bentuk tindakan sosial. Ada tindakan sosial itu hanya memberi tapi tidak tersentuh dirinya. Tapi kalau babi harus memberikan semuanya di dalam dia ingin menunjukkan kerelaannya untuk menyumbang. Nah, kasih yang dimaksud Kristus, kasih seperti kasihnya dia yang harus kita lakukan adalah kasih yang jenis seperti kasihnya babi. Rela digorok artinya rela menderita seutuh-utuhnya, bukan hanya memberi sesuatu. Kayak memberi pengemis 1.000 ya. Dia pergi, kita nggak peduli soal itu hidupnya bagaimana gitu. Bukan kasih seperti itu. Kasih yang pergi, yang terus sampai menolong, mengentaskan dari akar permasalahan seseorang. Dalam hal ini Kristus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu yang ditunjukkan Kristus di atas salib itu. Allah menunjukkan kasihnya pada kita dengan Kristus mati di atas salib. Coba kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita menolong sahabat, kalau menunjukkan kasih, ya sudah, jangan pamrih apa-apa. Kita menolong demi menolong, kita menolong karena tahu itu baik, sudah titik. Dan tidak membangkit-bangkit setelah menolong orang itu. Dengan rela kita menolong. Orang yang kita tolong kan masih wujudnya wujud berbenda. Padahal puncaknya adalah memberikan nyawa. Ya, kalau masih belum memberikan nyawa,
Ya, belum sampai puncak pasti itu, tapi paling tidak mendekati. Kita rela untuk berkorban untuk orang lain tanpa memikirkan macam-macam. Ya udah, kita memberi untuk memberi demi kasih. Ya, kasih yang semacam ini yang Kristus ajarkan untuk kita lakukan, supaya kita juga berada di dalam kasihnya Kristus itu, karena Kristus mengorbankan dirinya secara total demi kasihnya untuk kita. Ya. Yang 13 tadi baca lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang 14, Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. ya. Untuk menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat Allah, memiliki hubungan yang paling dekat dengan Allah di dalam Kristus, tidak ada jalan lain kecuali berbuat apa yang diperintahkan oleh Kristus. Terutama perbuatan-perbuatan yang bersifat moral, ya, yang mengedepankan hidup kudus, yang mengedepankan kepedulian pada orang lain, yang mengedepankan sifat kedermawanan dan sifat kerelaan untuk berbagi dengan orang lain. Ini. Dan kalau kita mengikuti perintah Kristus dan cara hidupnya Kristus, dan itu menjadi standar kehidupan kita, maka kita menjadi sahabatnya Kristus ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita mengaku Kristen tapi hidup kita amburadul, tidak karuan, jangankan pedulikan orang, pedulikan dirinya sendiri tidak kok. Dihabis-habiskan dalam mengikuti hawa nafsu, dihabis-habiskan dalam mengikuti egonya sendiri. Ya, kamu Kristen dalam nama saja. Dan akhirnya bukan sahabat Kristus, jauh dari Kristus. Beragama Kristen tapi bukan orang Kristen. Banyak orang yang beragama Kristen, tapi apakah dia orang Kristen? Orang yang betul-betul mengikut Kristus, yang taat kepada Kristus, yang menjadi sahabat Kristus. Nah, itu harus kita renungkan. Ketika menjadi Kristen, kita harus renungkan. Jangan cukup, ya, keluarga saya Kristen semua. Mama saya, papa saya, oma saya, opa saya, orang tuanya opa, dan seterusnya, semuanya Kristen. Dari dulu kami keluarga Kristen. Tapi apakah kamu sendiri Kristen? Sebab orang Kristen itu bukan yang sekedar dilahirkan, tetapi yang membuat dirinya demikian melalui ketaatan dan melalui hidup sesuai dengan perintah-perintah Kristus itu. Ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sementara banyak agama menekankan kita ini hambanya Tuhan, kita hambanya Allah. Kristus mengangkat derajat kita, bukan saja hanya sebagai hamba. Apalagi kalau hamba itu hamba upahan. Ada dua jenis hamba. Hamba yang melakukan pekerjaan demi supaya tidak mendapat hukuman dari tuannya. Ini budak namanya. Itulah orang yang melakukan pekerjaan baik dan lain-lain karena takut
mendapat hukuman neraka. Nah, ini budak. Sebab budak itu gitu. Mereka tidak punya hak. Mereka mengerjakan ini dan tanpa punya hak apapun. Dan kalau mereka melakukan, bahkan dipukul sama tuannya. Atau hamba yang melakukan pekerjaan karena hanya ingin supaya dapat pahala, dapat bayaran. Itu artinya pembantu rumah tangga, budak upahan. Kenapa? Dia melakukan demi upah. Kita tidak menjadi hamba sedemikian itu. Diangkat oleh Kristus dari sikap yang sifatnya pada akhirnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, takut dipukul, yang satu untuk ingin mendapatkan upah, itu kan. Bukan karena cinta kepada Tuhannya, bukan karena kedekatan kepada Tuhannya, tetapi demi untuk keamanannya sendiri. Kristus tidak mengangkat kita seperti itu. Mengatakan di sini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Mengapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh teman tuannya, ya kan? Budak itu tuannya ada di istana zaman Romawi dulu. Budaknya kan di luar sana. Mungkin ada tempat tertentu untuk budak-budak tahu apa yang dilakukan tuannya di istana. Enggak. Sama dengan pembantu rumah tangga, ya dia kerja, tapi apa rencana yang tuan rumah ini dan itu dia kan tidak tahu. Dia hanya di situ kerja, sudah titik, sudah nyapu, sudah masak, sudah cuci, sudah bersih. Yang dalam pikirannya adalah upah. Dia nggak peduli tahu apa yang menjadi rencana dari tuan dan nyonyanya di rumah itu. Kristus tidak membuat kita seperti itu, karena dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu. Apa? Mewahyukan. Apa yang diberitahukan? Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Dalam artian, kehendak Bapa ada pada Kristus, yang digambarkan sebagai mendengar itu. Oleh karena itu, makin seseorang itu dekat kepada Tuhan, hidup dalam kesucian, memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, dia akan mendapatkan penyataan kehendak ilahi. Makanya banyak orang suci yang mengetahui kehendak Allah dan mengetahui pikiran orang sebelum orang itu ngomong, mengetahui apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Ya, karena mempunyai keintiman dan Kristus, sehingga dibukakan kepadanya rahasia-rahasia yang seharusnya secara mata dan pengetahuan manusia tidak terjadi. Nah, itulah yang terjadi dengan orang-orang kudus dalam gereja kita. Ada seorang teman saya, dulunya seorang kapten angkatan laut, dia di Amerika. Seorang kapten angkatan laut. Yang ini sering saya ceritakan juga. Nah, akhirnya dia merasa mendapat panggilan, akhirnya ingin menjadi romo. Ditinggalkanlah pekerjaannya sebagai kapten angkatan laut. Jadi romo. Dia punya anak 6. Masih kecil-kecil waktu itu, ketika saya masih di Amerika itu. Nah, dia punya bapak rohani yang terkenal kesuciannya, yang kita dikenal sebagai Romo Efraim, dari biara Filoteu di Yunani, di Gunung Athos, tapi pindah di Arizona di Amerika. Beliau sudah meninggal. Nah, bapak ini terkenal sebagai bapak rohani, bapak pengaku yang sering mengetahui pikiran anak-anak rohani, masalah-masalah yang dialami oleh anak rohaninya. Nah, Romo ini suatu hari dengan salah satu juga romo yang saya kenal, yang mereka berdua adalah sahabat karib, datang ke Romo Efraim ini. Romo Efraim ini memberitahu kepada Romo, namanya Romo James ini, benahi rumahmu, karena atapnya bocor dan atapnya mau ambruk. Nah, dia tidak ngerti bahwa ini bahasa kiasan,
Dia pulang, dia naik ke genteng, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Mana ini rumah nggak ambruk apa kok, Roma Efraim beritahu saya atapnya mau ambruk. Dia tidak mengerti bahwa dia sedang mengatakan rumah tangganya sedang terancam karena waktu itu ternyata istrinya main selingkuh dengan ketua dewan paroki. Istrinya main selingkuh dengan ketua majelis gitu. Dia tidak tahu sama sekali. Dan akhirnya istrinya melarikan diri dengan orang ini. Hancurlah rumahnya. Dan saya mengetahui kasihan waktu itu. Kalau dia ke gereja, anaknya kecil-kecil selalu naik mobil satu, anaknya yang masih bayi tidak ditaruh di keranjang bayi. Dan kalau sudah di gereja, bayi ini dititipkan pada jemaat selama dia memimpin liturgi. Nah, ini orang seperti Roma Efraim ini adalah sahabat Allah, sahabat Kristus, yang kepadanya diberitahu apa kehendak Bapa, apa rahasia yang belum terjadi. Dan dalam gereja ortodoks kita punya banyak orang-orang seperti ini. Ya, suatu saat kita harapkan di Indonesia akan muncul seperti orang seperti itu. Ya, baik. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini banyak orang menggunakan ayat untuk mengatakan predestinasi. Ini sama sekali tidak. Ini tidak berbicara tentang predestinasi, karena Kristus hanya berbicara pada 12 orang ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini adalah pemilihan menjadi rasul itu loh. Kan bukan orang-orang itu mencari Kristus, jadikan saya rasul gitu kan, enggak. Kristus menemukan orang-orang itu, ada sedang menjala. Petrus tidak tahu-tahu akhirnya dibawa oleh adiknya Andreas bertemu Kristus. Berarti memang orang Kristus lah yang memilih orang-orang ini untuk diangkat menjadi rasul-rasulnya, pemberita-pemberita Injilnya. Ini tidak ada kaitannya dengan predestinasi. Ayat ini tidak berbicara tentang predestinasi. Ayat ini berbicara tentang pemilihan rasul itu dari sesuatu yang mereka tidak sangka bahwa akan dipilih. Sama juga dengan seperti Nabi Yeremia. Kita baca Yeremia 1 ayat 5. Coba ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi pemilihannya bukan pemilihan keselamatan, itu bukan predestinasi, itu pemilihan untuk jadi nabi. Dan Allah sudah mengetahui siapa yang akan orang yang akan membuka hati untuk mau dipilih oleh Allah menjadi nabi. Ini bukan ayat predestinasi. Ayat penjelasan tentang bahwa Allah memang memilih orang-orang ini. Kalau dalam hal Yeremia menjadi nabi, dalam hal beberapa rasul menjadi rasul, dalam hal Paulus juga. Galatia 1:15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, dia dipilih dari kandungannya untuk apa? Teruskan. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Terus? Supaya aku memberitakan dia. Supaya aku memberitakan dia. Ini bukan pemilihan dalam arti predestinasi. Ini pemilihan kalau Nabi Yeremia untuk menjadi nabi, kalau Paulus menjadi pemberita Injil, kalau para rasul itu menjadi 12 rasul itu. Jadi ayat ini bukan kamu yang memilih aku, tetapilah akulah yang memilih kamu. Adalah ayat untuk menegaskan bahwa, dan itu buktinya begitu memang, bahwa para rasul itu tidak terpikir untuk menjadi muridnya Yesus. Mereka bekerja sebagai ada yang sebagai tukang pungut juga seperti Matius, sebagai tokoh agama seperti Paulus, sebagai penjala ikan seperti Petrus dan beberapa yang lain, ya toh. Dari situ mereka dipanggil
untuk ikut Kristus, lalu mereka ikut. Berarti betul yang memilih Yesus bukan mereka, tapi Yesus yang memilih mereka. Ini maksudnya untuk menjadi rasul-rasulnya itu. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menitipkan kamu, menetapkan kamu. Jadi dipilih itu ditetapkan untuk apa? Supaya kamu pergi, ya. Supaya menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita yang dinyatakan oleh Kristus melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, serta naiknya ke surga itu. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, ini mungkin juga pergi dalam kehidupan, menghasilkan buah-buah kehidupan, buah kesucian, tapi bukan buah jiwa-jiwa orang yang diberitahu tentang kabar keselamatan itu. Buah jiwa-jiwa baru, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, kalau ini buah kebajikan sebagai buah Roh Kudus, ya, buahmu itu tetap. Ya. Tetap dalam arti apa? Ya, tetap ada dalam kehidupan mereka, sehingga hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak bersifat sementara. Ada orang yang setelah tadinya menyala-nyala ingin melayani, dan lama-lama di tengah jalan dia pergi dan tidak peduli lagi. Nah, kalau kita merasa dipanggil, kita harus setia sampai akhir. Apapun kesulitannya. Saya sendiri nggak mudah menjadi pemberita kabar sukacita ini. 35 tahun sejak saya ditahbiskan dan mulai memberitakan iman ortodoks ini di Indonesia. Walah, tantangannya macam-macam. Tantangan dari dalam, suara-suara macam-macam, tantangan dari luar, apalagi sekarang dengan medsos, banyak sekali. Orang yang menyerang, entah itu menyerang ajarannya atau menyerang pribadi, muncul di mana-mana. Nah, kalau saya tidak tetap, dan saya gampang tergoyahkan, sudah lari, dan tidak akan ada pelayanan ini. Ya. Tetapi saya ingat kata Kristus ini, buahmu itu tetap. Untuk saudara-saudara juga yang merasa terpanggil untuk melayani, jangan mudah goyah. Milikilah buah, dan buah itu yang tetap, apapun bentuknya kesulitan yang harus kita lewati. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, kalau kita taat kepada Bapa, kita berbuah. Baik berbuah secara moral, berbuah secara kesucian, mau berbuah secara pelayanan. Apa Bapa tidak memperhatikan kita? Sehingga doa kita yang berkenan kepadanya itu akan dikabulkan. Sebab kalau kita berdoa dengan salah, hidup kita sendiri tidak berkenan, ya kita tidak akan didengarkan. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Nah, kalau kita tidak melakukan kehendaknya, hidup kita tidak konsisten, gimana kita mengharapkan untuk mendapatkan jawaban itu? Kita akan dijawab dan akan diberikan kepada kita dalam nama Yesus kalau kita punya buah yang tetap itu. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa,
karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau isinya dalam diri kita hanya hawa nafsu, dan berdasarkan hawa nafsu itu kita berdoa, ya kita nggak dapat apa-apa. Makanya Kristus menjamin kalau kita hidup dalam Dia dan berbuah-buah dan buah yang tetap, maka apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya akan diberikan. Yang terakhir, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan kasih inilah yang harus menjadi ciri daripada hidup Kristen. Kasih inilah yang harus menjadi ciri daripada kehidupan dalam gereja. Kasih inilah yang menjadi ciri dari kehidupan di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kasih ini kan bertambah seiring bertambahnya keakraban, keintiman kita dalam hidup rohani kita dengan Allah. Sebab pada akhirnya kasih yang ilahi itu adalah buahnya Roh Kudus, bukan sekedar usaha kita secara emosional manusiawi saja. Karena dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, maaf. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah itu, buah roh adalah kasih. Oleh karena itu, kasih Kristen itu berbeda dengan kasih dunia, dengan kasih secara umum, kasih yang hanya bersifat moralitas. Kasih Kristen, kasih yang bersifat rohani, yang asalnya dari buah roh yang bekerja di dalam kita. Dan agar roh itu berbuah, Sang Roh Kudus itu berbuah dalam kita, kita harus mempunyai ketaatan kepada Kristus, mempunyai hidup yang intim, tinggal dalam kasih-Nya, menjadi sahabat Kristus tadi. Saudara, saya kira itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Kita akan melanjutkan perikop sesudahnya nanti hari Rabu depan. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.